Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Amalia. Di sini saya sebagai moderator, pemimpin jalannya penyuluhan tentang campak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota terlebih dahulu, yang Aulia Septa Juminta sebagai masyarakat. Yang kedua ada Devi Siti Rohma sebagai notulen. Yang ketiga ada Ziha Nabila sebagai penjawab pertanyaan. Yang keempat ada Monica Karina sebagai pembaca materi. Di sini saya akan membagi 3 sesi. Yang pertama sesi penyajian penyuluhan tentang campak. Yang kedua sesi tanya jawab. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Di sini saya akan mempersilahkan kepada Monica Karina untuk melakukan penyajian penyuluhannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi campak. Nah, apa itu vaksin campak? Nah, vaksin campak sendiri merupakan vaksin yang sangat efektif untuk mencegah penyakit campak. Nah, setelah menerima satu dosis, 85% anak usia 9 bulan dan 95% anak usia di atas 12 bulan akan menjadi imun biasanya. Selanjutnya, dan di sini juga ada jenis-jenis vaksin. Nah, jenis-jenis vaksinnya sendiri ada 2 jenis. Nah, yang pertama itu ada vaksin MR vaksin. Nah, MR ini fungsinya yaitu untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Dan yang kedua ini ada vaksin MMR. Nah, di vaksin MMR ini biasanya itu untuk mencegah penyakit campak, rubella, dan gondrongan. Nah, selain itu, ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan sebelum kita, menggunakan vaksin campak ini. Nah, kita harus beritahu dokter tentang riwayat alergi yang kita miliki, karena vaksin campak ini tidak boleh diberikan kepada orang yang alergi terhadap setiap kandungan yang ada, di dalam vaksinnya. Nah, selanjutnya, beritahu juga dokter, jika kita sedang mengalami atau menderita penyakit HIV atau tuberkulosis, sistem imun lemah, kejang, cedera kepala, kelainan darah, gangguan sumsum tulang belakang, atau kanker seperti leukemia atau informa. Nah, selain itu, beritahu dokter juga jika sedang demam, karena vaksinasi ini akan ditunda nantinya sampai kondisi kita ini membaik. Nah, selain itu, beri tahu dokter jika baru saja mengalami transfusi darah atau menjalani terapi dengan imunoglobulin. Nah, selain itu, beritahu dokter juga jika sedang hamil atau sedang merencanakan kehamilan. Karena jika sedang hamil itu tidak bisa atau vaksin campak ini tidak bisa diberikan kepada si ibu hamil. Selain itu juga beritahu dokter jika sedang menggunakan obat-obatan seperti suplemen atau produk herbal tertentu. Dan yang paling terpenting segera temui dokter jika terjadi reaksi alergi atau efek samping yang serius setelah penyuntikan vaksin campak ini. Nah, di sini itu ada 2 dosis vaksin campak berdasarkan usianya. Nah, pada pasien anak-anak itu umumnya 0,5 mili. Nah, disuntikannya itu di mana? Disuntikannya itu di bawah kulit, yaitu secara SC subkutan. Nah, imunisasi primer diberikan saat anak berusia 9 bulan. Dan imunisasi booster diberikan pada saat anak berusia 18 bulan. Dan yang terakhir 5 sampai 7 tahun. Nah, untuk pasien dewasa itu diberikan vaksin MMR. Nah, dosis pertamanya itu sebanyak 0,5 mili. Disuntikannya melalui otot, nah secara intramuskular atau di bawah kulit secara subkutan. Nah, dosis yang kedua ini diberikan setelah 28 hari pemberian dosis pertama. Nah, setelah itu juga pasti ada efek samping dari vaksin si campak ini. Nah, di antara lain yaitu akan terjadi demam atau pusing setelah pemberian vaksin itu. Lalu kehilangan nafsu makan,
terus kelenjar getah bening itu membengkak, mual atau muntah. Nah, biasanya mual atau muntah ini karena, setelah mual atau muntah ini kita, kayak kehilangan nafsu makan kita ya. Terus nyeri otot, lelah, dan lemah nyeri atau kemerahan di area penyuntikan itu biasanya normal ya. Mungkin cukup sekian ya, cukup segitu saja, edukasi yang dapat saya berikan ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih kepada Karina yang sudah menyajikan materinya. Selanjutnya kita sesi 2 yaitu tanya jawab. Dipersilahkan kepada Ibu Cut Alia untuk bertanya. Waktunya hanya 1 menit saja ya Bu ya. Baik, saya izin bertanya. Pertanyaan pertama, apakah campak menimbulkan efek terhadap pasiennya? Natulen, silahkan. Baik, saya ulangi pertanyaannya ya. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah campak menimbulkan efek terhadap pasiennya? Pertanyaan saya. Ya, betul. Pertanyaan kedua, berapa hari efek imunisasi campak? Pertanyaan kedua yaitu berapa hari efek imunisasi campak? Ya. Lalu pertanyaan terakhir, apa persamaan dan perbedaan dari campak dan rubella? Pertanyaan yang terakhir yaitu apa persamaan dan perbedaan dari campak dan rubella? Apa ada Ya, Terima kasih kepada Ibu Cut Aulia yang sudah bertanya. Lalu dipersilahkan kepada Jia Nabila untuk menjawab pertanyaan Ibu Cut Aulia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Cut Aulia. Pertanyaan yang pertama, apakah campak menimbulkan efek terhadap pasiennya? Jawabannya itu iya. Seperti demam atau pusing, mual atau muntah, dan nyeri atau kemerahan di area penyuntikan. Pertanyaan yang kedua, berapa hari efek imunisasi campak? Jawabannya, biasanya efek imunisasi ini timbul sekitar 3-4 hari dan akan menghilang dengan sendirinya. Pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, apa persamaan dan perbedaan dari campak dan rubella? Jawabannya, campak dan rubella merupakan penyakit menular sama-sama disebabkan oleh virus. Namun jenis virusnya itu berbeda-beda. Campak oleh virus campak dan rubella oleh virus rubella. Persamaannya itu, kedua penyakit ini sama-sama bisa menyebar melalui udara bila seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur yang keluar ketika pengidap batuk atau bersin. Terima kasih. Baik, terima kasih Jia Nabila sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Cut Aulia. Baik, penyuluhan hari ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.